Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut hari baru, tetap optimis, bersama Tuhan kita pasti bisa. Memulai hari baru kita kembali bersama dalam renungan pagi di hari Kamis 11 Juni 2026. Siapkan hati, mari kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Allah yang telah menganugerahkan hari baru bagi kami. Kami sungguh bersyukur untuk napas kehidupan yang hari ini boleh kami nikmati. Kami memulai hari ini dengan bersekutu lewat firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami secara pribadi, untuk kami betul mengerti kebenaran firman-Mu dan memberikan kekuatan untuk kami berjuang melakukan yang kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jemaat Tuhan, saya perlu menginformasikan bahwa 3 hari ke depan kita akan membahas firman Tuhan masih tetap dengan keluarga Abraham. Tema besar 3 hari ke depan adalah pegang teguh janji Allah di tengah ketidakpastian. Pegang teguh janji Allah di tengah ketidakpastian. Itu yang menjadi tema besar 3 hari ke depan. Namun pada bahagian ini firman Tuhan dari Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya fokus di ayat 1 sampai 2 demikian firman-Nya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, subtema ini saya beri tema bagi kita, ketika Allah menepati janjinya. Ketika Allah menepati janjinya. Pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita harus menunggu sesuatu yang sangat lama? Atau sederhananya menunggu antrian yang panjang bisa saja membuat kita menjadi dongkol. Menunggu hasil keputusan medis bisa juga membuat kita menjadi cemas. Terlebih lagi bagaimana rasanya menunggu janji Allah selama 25 tahun. Hari Minggu kita telah mendengar firman Tuhan. Allah memanggil Abram pada saat usianya masih sudah 75 tahun. Penggenapan janji menjadi bangsa yang besar adalah ketika Abraham menginjak usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Secara logika manusia, ini adalah hal yang mustahil. Rahim Sarah sudah mati, tubuh Abraham sudah terlalu tua. Namun teks hari ini dibuka dengan sebuah kalimat yang sangat indah, sangat tajam. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jemaat yang diberkati, bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana kebenaran penting tentang bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Allah pasti menepati janjinya. Perhatikan bagaimana firman Tuhan menekankan kalimat atau kata seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya. Ini bukan bicara tentang kebetulan. Ini adalah penegasan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang obral janji, yang omong kosong. Manusia berjanji, ingkar janji, berubah pikiran, atau karena keterbatasan kemampuan, itu hal yang biasa dilakukan manusia. Tetapi Allah tidak pernah kekurangan daya untuk menggenapi apa yang keluar dari mulutnya. Oleh sebab itu, bagi Allah tidak ada istilah terlalu lambat, tidak ada istilah mustahil. Masalahnya seringkali bukan pada janji Allah, melainkan pada ketidaksabaran kita dalam menunggu. Ketika Allah berjanji, Dia pasti menggenapinya. Menunggu bukanlah tanda bahwa Allah menolak kita.
Menunggu adalah cara Allah mempersiapkan kapasitas hati kita. Cara Allah mempersiapkan kapasitas hati kita untuk menerima berkat-Nya. Jadi jemaat Tuhan, untuk menerima berkat juga hati kita perlu benar-benar siap. Agar saat berkat itu datang, kita bersyukur kepadanya, bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada sumber berkat. Allah sengaja menunggu sampai kekuatan Abraham dan Sarah benar-benar habis secara daging, supaya ketika bayi itu lahir, semua orang tahu bahwa itu adalah mukjizat murni dari Allah. Waktu Allah seringkali tidak sama dengan waktunya kita. Kita ingin segalanya instan, tetapi Allah rindu membentuk iman kita terlebih dahulu melalui proses menunggu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari hari ini kita belajar ketika Allah menepati janjinya. Bagian saya dan kita bersama adalah taat kepada kebenaran firman, mengimani, sungguh-sungguh mengimani bahwa pegang teguh janji Allah di tengah ketidakpastian di dunia ini. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan, firman-Mu begitu indah meneguhkan kami pada pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap kami, kekhawatiran kami, apa yang sedang kami tunggu pada saat ini, penantian apa yang sedang kami alami pada saat ini. Mungkin kami sedang menanti pemulihan keluarga yang tampaknya hancur di depan kami. Mungkin kami sedang menanti pergumulan ekonomi yang tidak kunjung usai. Mungkin doa-doa kami rasanya belum dijawab setelah bertahun-tahun. Tapi hari ini kami memegang janji Allah pasti digenapi tepat seperti waktunya Allah. Janji Allah tidak hanya berlaku hari ini untuk Sarah, tapi untuk kami bersama, seluruh yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan yang memimpin dan memberkati, supaya setiap apa yang kami pikirkan dan kerjakan sepanjang hari ini berkenan bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Biar kami punya anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut Tuhan, yang berkemenangan di dalam Engkau. Mampukan kami sebagai orang tua menjadi teladan iman bagi mereka. Kami bawa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dalam proses pemulihan, dalam perawatan di rumah sakit. Kami serahkan mereka seluruhnya kepadamu. Ada Amang Arifin Nababan, ada Inang Nyonya Sitorus, Inang Hinsa Boru Tampunan, ada Inang Opung Sifra Boru Panggabean, ada Inang Opung Kepin Boru Hutahuruk, ada Inang Nyonya Hutapea Boru Siahaan Mama Naswa. Tuhan, jemaatmu yang lain yang dalam proses pengobatan, Tuhan berkati makanan minuman, proses pengobatan yang mereka jalani. Biarlah mereka melihat dengan mata iman, memegang teguh janji Allah di tengah ketidakpastian. Percaya waktumu adalah waktu yang terbaik. Kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk seluruh para usinda jemaat Tuhan. Berkati dengan umur yang panjang, berkati dengan kesehatan yang cukup, supaya hati tetap bergelori memuji Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kota Medan tempat kami tinggal. Tuhan, pulihkanlah situasi ekonomi bangsa kami saat ini. Tuhan, pulihkanlah situasi ekonomi bangsa kami saat ini. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, para Bapak Presiden, Wakil Kabinet dan jajarannya. Tuhan, supaya setiap keputusan kebijakan yang mereka lakukan berdasarkan kepentingan kebutuhan rakyat. Bapa, hati yang takut akan Engkau, biarlah menjadi bahagian mereka. Kami menyerahkan untuk konferensi tahunan Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, dan Konta Pengembangan. Cara khusus kami di wilayah 1, konferensi tahunan tanggal 26, 27, 28 Juni 2026 ini. Berkatilah ya Tuhan seluruh panitia, berkatilah seluruh Bapak Bishop dan kabinet, seluruh apapun kebijakan yang mau dilakukan, Roh-Mu yang kudus memimpinnya, sehingga semuanya seturutlah dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.